Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini bersama kita bersekutu di dalam rangka masa Prapaskah tahun 2022. Bersama kita akan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus sampai pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bersama mari kita nyatakan kemuliaan kepada Tuhan dan kita bersama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kasih setia Tuhan senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi milik Tuhan di dalam aktivitas hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kini ya Tuhan, di dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini, kami bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan semakin menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, Roh-Mu yang kudus kiranya menaungi kami sekalian, memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Lebih dari itu, Roh Kudus akan senantiasa memampukan kami pula di dalam kami berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 187, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita membaca dan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang pada malam hari ini bersama akan kita baca dan kita dengarkan, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 55 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60 demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengikuti Jejaknya. Mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak gereja bernama
Thomas Kempis. Dia pernah menuliskan beberapa kalimat yang menurut saya sangat baik untuk kita renungkan bersama. Begini, Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga, tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama Dia. Banyak orang yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersama Tuhan Yesus. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama Dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Dia. Memang banyak yang mengikuti Yesus sampai saat ini. Ia memecah-mecah roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai Dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mukjizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Tetapi apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Demikian yang diungkapkan oleh seorang bapak gereja, yaitu Thomas Kempis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus merupakan satu dari 7 orang yang dipilih untuk pelayanan di bidang sosial. Tugas mereka memberikan bantuan kepada para janda, memberikan bantuan kepada yatim, memberi bantuan kepada orang-orang miskin yang tersisih. Nah, sebagai pengikut Tuhan Yesus, Stefanus tentunya melakukan tugas pelayanannya dengan iman, dengan cinta, dengan kegigihan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pelayanannya itu tidak selurus dengan apa yang dibayangkan. Ia harus dibungkam oleh orang-orang yang menganggapnya menghujat atau menista agama Yahudi. Awalnya Stefanus mampu menangkis tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ketika mereka tak sanggup lagi mengungkapkan cacat celah apa yang dikerjakan oleh Stefanus, mulailah mereka menebarkan isu. Mereka menghasut, mereka memprovokasi orang banyak bahwa ia telah menghujat Allah, bahwa Stefanus telah melanggar hukum Musa, dan lain sebagainya. Akhirnya Stefanus diseret di Mahkamah Agama untuk diadili. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi menarik ketika Stefanus memandang
penghakimannya ini justru sebagai arena untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia tidak gentar dengan intimidasi, bahkan dengan ancaman maut. Stefanus terus bersuara lantang. Ia menyatakan kebenaran meskipun harus dirajam batu. Nah, martirnya Stefanus bukan karena menista agama, bukan karena menghujat Allah, melainkan karena pengakuan imannya yang murni kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Menjelang kematian Stefanus, ada 2 kalimat yang terucap dari bibirnya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan yang kedua, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah perkataan itu selesai, wafatlah Stefanus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah peristiwa yang menggentarkan ini, ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Saat itu memang Saulus masih dikuasai dengan semangat bahwa pengikut Kristus harus ditumpas dari muka bumi. Namun pastinya pengalaman Saulus melihat betapa gigihnya Stefanus baik di sepanjang kehidupannya maupun ketika mendekati ajalnya. Tentu ini menjadi salah satu pengalaman yang menentukan bagi Saulus di kemudian hari. Ya, Saulus akhirnya dijamah Tuhan Yesus. Saulus bertobat dan mengubah namanya dan menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh di dalam perkembangan kekristenan, yaitu Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik Stefanus maupun Paulus adalah pengikut Kristus yang telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dengan pengalaman iman itulah mereka mengerjakan segala apa yang Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus lakukan. Peduli dengan orang yang miskin dan tersisihkan, bukankah itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus? Keberanian Stefanus di pengadilan dan kesetiaan Paulus yang tercermin melalui kalimat, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini yang juga dijalani oleh Yesus? Bahkan sampai di detik-detik terakhir kehidupan para martir ini masih tetap menyuarakan kebenaran. Bukankah hal itu pula yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, tentu kita patut untuk terus mengikuti jejak Kristus. Di dalam keadaan dan situasi apapun, mengikut Tuhan Yesus adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengikut Tuhan Yesus artinya berusaha untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus berarti meneladan tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus berarti mengasihi dan terus
semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Selamat menghayati jejak Kristus di masa Prapaskah ini. Dan yang pasti, selamat berjalan bersama Tuhan Yesus kemanapun Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita ungkapkan rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kita sekalian. Bersama mari kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita menghaturkan persembahan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 375, kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas taburan firman Tuhan yang boleh kami terima, kami renungkan bersama-sama malam hari ini di dalam rangka persekutuan doa masa Prapaskah tahun 2022 ini. Tuhan Allah yang maha kasih, kami memohon agar kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, untuk hidup di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun, baik di dalam keadaan suka maupun duka, di dalam keadaan sehat maupun sakit. Tuhan kiranya senantiasa meneguhkan iman pengharapan kami, sehingga ketaatan dan kesetiaan kami sungguh akan mewujud di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam perjalanan keselamatan kami, sampai pada akhirnya kami boleh menerima kemuliaan di dalam kerajaan surga. Tuhan Allah yang maha baik, kami juga memohon kiranya Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kami, kekuatan kepada kami, keberanian kepada kami untuk bersaksi. Bersaksi tentang kasih setia Tuhan
yang boleh datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Melalui setiap pemikiran kami, melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang hidup di dalam kehidupan kami. Menjadi persembahan yang harum, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada malam hari ini kami juga memohon berkat secara khusus untuk kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan GKJ Temanggung ini khususnya. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami semua untuk terus mengasihi, untuk terus melayani, untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui setiap talenta yang kami miliki, Tuhan berkenan memakai itu semua menjadi jalan berkat bagi banyak orang boleh menikmati dan merasakan kasih setia Tuhan dalam langkah kehidupannya. Tuhan Allah yang Maha Kasih, mampukan kami untuk terus saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong di dalam kami melakukan karya pelayanan kami. Sehingga itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga memohon berkat secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Tuhan berkenan melawat mereka satu persatu. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, penghiburan, terlebih kesembuhan, pulih dari sakit penyakit yang diderita. Melalui obat-obatan yang diberikan, melalui perhatian dari keluarga, sanak saudara, biarlah itu semua boleh menjadi semangat tersendiri bagi saudara-saudara kami untuk menerima kesembuhan, pulih dari sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami juga mohon berkat untuk pemerintahan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Biar Tuhan terus memberkati dan menyertai para pemimpin bangsa kami di dalam mereka melakukan apa yang menjadi rancangannya untuk memajukan, mensejahterakan kehidupan negara yang kami cintai ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, demikian pada saat ini kami bersama-sama menaikkan syukur kami dengan kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sucikanlah persembahan yang telah kami persembahkan ini, hingga itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui setiap kegiatan, karya pelayanan kami di gereja milik Tuhan GKJ Temanggung ini dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian seru doa dan permohonan kami, demikian pengharapan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bersama mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 187 bait yang keempat. Ku dengar suara Yesus. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan dan mahkota kemuliaan. Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus mengikut jejak Tuhan Yesus kemanapun Tuhan menuntun langkah kita. Terimalah berkat Tuhan.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.